Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit beberapa informasi. Yang pertama, pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar tahun ini siap menerima santri baru. Jenjang sekolahnya adalah SD, SMP, SMA atau Ula, Usta dan Ulya. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi yang mengeluarkan ijazah resmi dari pesantren kami yang disetujui oleh pemerintah Indonesia, yang mana apabila santri-santri yang lulus baik tingkat Ula, Usta, Ulya, SD, SMP, SMA, mereka mendapatkan ijazah dan ijazah itu bisa dibawa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, termasuk kuliah. Beberapa santri kami sudah ada yang kuliah di Samarinda, di Balikpapan, di Jawa, dan insya Allah nanti setelah Idul Fitri kami akan memberangkatkan 4 orang santri kami untuk kuliah di Universitas Hadramaut, Yaman. Dan juga ada 3 santri putri yang insya Allah nanti setelah Idul Fitri atau Idul Adha akan melanjutkan beasiswa kuliah di Jakarta, diberikan beasiswa. Oleh karena itu, siapa tahu ada yang kepingin menyekolahkan anaknya di pesantren kami terima dari umur 7 tahun. Tetapi kami mengharapkan bahwa santri yang sekolah di pesantren kami itu adalah santri yang berkualitas. Jangan anak yang bermasalah, seperti anak yang bisa ngerokok, anak yang suka berpacaran, anak yang suka nongkrong, omongannya kasar dan sebagainya, anak-anak geng, anak-anak motor, sebaiknya jangan disekolahkan di pesantren kami. Karena kami mengharap anak-anak yang sekolah di pesantren kami itu adalah ingin dicetak menjadi ulama. Jadi santri yang anak yang memang betul-betul kepingin jadi ulama, menginginkan menghafal Quran, maka kirimkanlah anak-anak seperti itu ke pesantren kami. Kemudian yang kedua, insya Allah kami akan berangkat umroh di tanggal 9 Maret. Hari Sabtu depan kami akan membawa jamaah umrah rombongan dari Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya di tanggal 9 Maret, dan insya Allah mungkin kembali di tanggal 20-an ke atas. Dan kami juga membuka travel umrah, maksudnya keberangkatan umrah di bulan Syawal dengan harga 32 juta rupiah. Pesawatnya Garuda atau Saudi Arabia atau Qatar, di Madinah Royal Andalus hotelnya, dan di Mekah Sawaidul Khair, dan setaraf dengan itu semua. Dan juga ada kabar gembira bagi bapak ibu yang kepingin berumrah dengan cara mencicil tanpa bunga, maka kami siap juga membantu. Jadi DP-nya ada DP yang paling kecil adalah cuma 10 juta, atau mau gedean sedikit adalah 15 juta. Setahun harus selesai,
dan hitungannya sama, harganya 32 juta rupiah. Jadi siapa tahu bapak-bapak yang kepingin berumrah nih ya, di bulan Syawal nanti atau di bulan berikutnya, cuman punya uang 15 juta atau 10 juta, kami siap memberangkatkan bapak ibu tanpa ada riba. Artinya harganya tetap 32 juta, kemudian nanti dilunasi setiap bulan sampai 12 bulan, yakni selama setahun. Jadi seperti itu. Kalau meninggal dunia beredaan, artinya lunas ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia sebelum lunas bayar cicilannya, ya sudahlah, di akhirat dimaafkan. Artinya sudah lillahi ta'ala, tidak ada saling tuntut menuntut ya. Jadi seperti itu. Tapi yang bercicilnya harus betul-betul kepinginnya bercicil, jangan sudah dikasih bantuan, sudah kada berbunga, imbantu kada menyicil lagi, lari lagi orangnya. Nah jangan, di akhirat nanti dituntut. Tapi kalau memang niatnya ingin berumrah tanpa bunga, kita sediakan harga 32 juta, fasilitas sama, cuman bedanya adalah mencicil saja. DP-nya 10 juta atau 15 juta, kemudian sisanya diangsur selama 12 bulan atau selama setahun. Nah ya, meninggal dunia, dah selesai. Ya, tidak ada tuntutan di dunia apalagi di akhirat, selesai semuanya. Nah, ini kabar gembira. Kalau di travel lain itu sampai bunganya 7 juta, 8 juta. Kita tidak ada pakai bunga-bungaan, nggak pakai riba-ribaan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian siapa yang kepingin berangkat haji langsung tanpa menunggu, tahun ini kami buka dengan harga 210 juta. Ya, jadi tanpa menunggu, langsung bayar, ya, langsung berangkat 210 juta. Tapi sebelum Ramadan, kalau masuk Ramadan harganya bisa menaik menjadi 250 juta. Harganya bisa naik menjadi 250 juta. Nah, jadi kalau ada yang ingin segera ya ingin berangkat haji. Baik, seperti itu ya para jamaah. Siapa ada yang berminat, insyaallah kami siap membantu. Dan insyaallah tanggal 9, yakni tanggal hari Sabtu depan, kami sudah berangkat lagi membawa jamaah yang baru. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Kondisi Bani Israel setelah binasanya Fir'aun dan bala tentaranya yang kita sebutkan kemarin berjumlah 1.600.000, dan kaum Bani Israel pada saat itu yang diselamatkan oleh Nabi Musa melewati Lautan Merah itu diperkirakan berjumlah 600.000 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan mengenai tragedi tenggelamnya Fir'aun yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga mencabut kemuliaan, keangkuhan yang dimiliki oleh Fir'aun, harta bendanya, sampai jiwa raganya pun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tragis. Lalu mewariskan harta benda dan kekuasaan mereka itu kepada kaum Bani Israel, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzalika wa auratsnaha bani Israil. Demikianlah halnya dan kami anugerahkan semuanya itu kepada kaum Bani Israel. Ya. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 5.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang orang-orang yang mewarisi di muka bumi ini. Jadi dalam ayat ini setelah sepeninggalnya Fir'aun, semua itu diwariskan kepada Bani Israel. Yang sebelumnya kaum Bani Israel itu tertindas, maka setelah sepeninggal Fir'aun dan bala tentaranya, maka Bani Israel lah yang memegang tampuk kekuasaan dari warisan-warisan yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 137, Allah Ta'ala berfirman, wa awrathnal qawmal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu, yakni Bani Israel. Karena waktu Fir'aun masih hidup dan berkuasa sebagai raja di Mesir, Bani Israel itu dijadikan budak, rakyat tertindas. Negeri-negeri bahagia, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya, dan telah sempurnakan perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel yang disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun oleh mereka. Artinya Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan semua pasukan serta para pembantunya. Kekuasaan dan kemuliaan yang disandang Fir'aun beserta para pejabat dan pasukannya di dunia dicabut oleh Allah Ta'ala, sehingga tertinggal di Mesir hanyalah orang-orang awam dan rakyat jelata. Nah, yang kita katakan kemarin berapa ya jumlahnya? 1.600.000 pasukan Fir'aun membawa tentaranya itu untuk membinasakan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa yang cuma berjumlah 600.000 orang. Tapi Allah membalikan semua keadaan. Fir'aun dan bala tentaranya berubah, mati. Habis manusianya 1.600.000. 1.600.000. Kita penduduk Balikpapan berapa? Paling-paling 800 ribuan atau 900 ribuan, mungkin nggak nyampe, nggak sampai 1 juta penduduk Balikpapan. Bayangkan waktu itu 1.600.000 lubak habis. Makanya di sini dalam kitab ini dikatakan setelah sepeninggal Fir'aun, yang tersisa di negara Mesir waktu itu hanyalah orang-orang awam. Pejabatnya mati semua dan juga rakyat jelata. Al-Imam Ibnu Hakim menyebutkan di dalam sejarah Mesir bahwa pada masa itu para wanita Mesir lebih dominan dan berkuasa atas kaum laki-laki. Karena laki-lakinya pada mati, ya tinggal bebinian lagi. Habis lakiannya 1.600.000 habis. Tinggal bebinian. Makanya saat itu berkuasalah perempuan.
Karena wanita-wanita mantan anak-anak pejabat dan pembesar rezim Firaun menikah dengan para lelaki di kalangan orang-orang awam dan rakyat jelata tersebut. Jadi setelah habis lakiannya, ya, mau kawin sama siapa perempuan-perempuan ini? Maka perempuan ini perempuan Mesir, istri-istri pejabat, putri-putri pejabat, pejabatnya matian dah. Daripada kada kawin, akhirnya menikahlah mereka dengan rakyat jelata, ya, mantan budaknya lah, mantan pegawainya lah. Habis. Kondisi yang menunjukkan adanya dominasi kaum wanita atas kaum laki-laki itu terus berlangsung hingga dewasa ini. Nah, gara-gara itu maka akhirnya perempuan banyak berkuasa. La ilaha illallah. Menurut pandangan ahlu kitab bahwa ketika kaum Bani Israel diperintahkan agar keluar meninggalkan Mesir, maka Allah menjadikan bulan tersebut sebagai permulaan tahun bagi mereka. Jadi bagi mereka itu adalah bulan Muharram, ya, untuk keluar itu, ya. Nah, jadi mereka di awal bulan Muharram, karena waktu meninggal Firaun Nabi Musa selamat itu kan 10 Muharram tuh, ya, 10 Muharram. Wallahu alam. Dan setiap keluarga dari mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing. Jika mereka tidak memerlukan daging kambing sembelihan itu, maka hendaklah dibagikan kepada para tetangga dan mengundang para tetangga dan kerabat dekat untuk makan bersama. Yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan Yahudi pada saat itu, dan Nabi melihat mereka puasa. Kenapa kamu puasa? Kalian puasa kenapa? Karena katanya, kami bersyukur Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kerjaan Firaun. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kita sebutkan juga, para ulama mengatakan bahwa sebelum ada kewajiban perintah puasa Ramadan, 10 Asyura itu adalah menjadi puasa wajib bagi kaum muslimin waktu itu. Lalu datanglah perintah puasa Ramadan, maka Asyura itu bukan lagi menjadi wajib, melainkan sunnah. Kenapa? Karena Nabi kepingin ibadah kita kaum muslim ini tidak sama dengan ibadahnya orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka melaksanakan penyembelihan, hendaklah memercikan sedikit dari darah hewan sembilan itu pada daun pintu rumah mereka. Hal itu dimaksudkan sebagai tanda bagi rumah-rumah mereka. Ini ibadahnya orang Yahudi, ya, nyembelih kambing, apa itu? Nah, darahnya ditaruh di dinding. Ini kata bebuan ahlu kitab. Hewan sembelihan itu dimasak dengan dipanggang, diopen lah, ya. Masak dalam tanah kayak apa gitu, ya. Mereka tidak boleh memakannya kecuali dalam keadaan masakan panggang. Ini adatnya orang Yahudi. Jadi nggak boleh digoreng, nggak boleh direbus, yang ada cuman dipanggang. Jadi sate lah, ya, di open. Enak, ya, kambing open tuh enak, ya. Kambing open enak. Coba kalau lihat orang Arab tuh masak tuh, ya. Satu ekor kambing itu masuk di open yang dalam tanah. Jadi tanah ini digali dulu, ya, di semen begitu. Nah, jadi setelah rapi kemudian dimasukkan kayu-kayu dan sebagainya, dibakar kayunya, lalu setelah menjadi bara baru dimasukkan kambing utuh. Maksudnya kambing yang sudah disembelih kemudian dibumbui dan sebagainya dimasukkan situ. Ditutup, kemudian ditindih dengan benda-benda yang lain sampai nanti beberapa jam. Setelah beberapa jam baru diangkat. Enak, ya, kambing open tuh enak sekali.
dan ciri khasnya memang seperti itu. Nah, saya kalau biasanya bawa jamaah kemudian pergi ke Taif, makan nasi mandi ya, makan nasi mandi, yang lain pesan ayam, saya bilang pesan kambing kata saya. Pesan kambing open. Nah, saya lihat masaknya itu di dalam tanah itu, apinya besar sekali. Ala kulli hal. Nah, jadi menurut Ahlul Kitab, orang Yahudi tidak boleh makan yang bergoreng, tidak boleh direbus, yang boleh cuma dipanggang. Itu zaman dulu. Wallahu a'lam sekarang. Makanan yang sudah siap itu harus dimakan bersama-sama serta dihabiskan. Tidak boleh disisakan sedikit pun. Artinya sampai habis. Mereka tidak memotong tulang-tulangnya dan tidak membawa daging sebelah itu keluar rumah. Itu yang kita sebut tadi kambing open ya, satu ekor utuh. Nah, jadi kayak hari besar mereka. Hari besar mereka setelah keluar mereka dari Mesir tadi. Roti yang mereka sajikan dimasak selama 7 hari. Mulai pada hari ke-14 pada bulan pertama tersebut. Dan penyembelihan semacam itu dilaksanakan pada musim semi. Acara makan bersama itu dilaksanakan sambil berdiri, memakai sepatu dan tongkat di tangan. Dilaksanakan secara serentak dan cepat. Sisa makanan dari pelaksanaan makan bersama yang dilaksanakan di malam hari tidak boleh dibiarkan sampai esok hari, karenanya harus dibakar. Kemudian hari pelaksanaan upacara semacam itu ditetapkan sebagai hari raya bagi generasi berikutnya selama Taurat masih menetapkannya. Apabila Taurat telah menghapusnya, ritual semacam itu harus dibatalkan dan dihentikan. Itu zaman dulu ya, di zaman Bani Israel waktu sepeninggal Fir'aun. Apakah masih ada ritual seperti itu? Wallahu alam. Dan ini pun juga bukan perkataan ulama, tetapi yang kita sebutkan ini adalah perkataan daripada ahlu kitab, para pendeta-pendeta dari kalangan ahlu kitab Bani Israel. Dan juga menurut ahlu kitab kaum Bani Israel, ulama-ulama mereka mengatakan bahwa pada malam tersebut Allah mematikan perawan suku Kipti dan binatang perawan mereka, agar perhatian kaum Kipti terfokus pada kejadian kematian itu. Sementara kaum Bani Israel dan penduduk Mesir pada tengah hari itu keluar menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, jadi pada saat kejadian pada saat perayaan ini Allah membinasakan gadis-gadis perawan dari bangsa Kipti. Bangsa Kipti itu bangsa Mesir ya. Dan juga binatang-binatang peliharaan mereka yang masih perawan, binatang ternak mereka mati. Tapi wallah alam ya, ini cuma cerita dari kalangan Bani Israel. Makanya disebutkan dalam riwayat, idza ja'akumul israiliyat fala tukadzibu wa la tusaddiqu. Kalau datang cerita-cerita dari kaum Bani Israel, ya, pendeta-pendeta Bani Israel, maka jangan juga terlalu dibenarkan 100%, tapi jangan juga didustakan 100%. Ya, dianggap kembang tidur aja lah. Dianggap kembang tidur. Memang banyak sekali ya cerita-cerita Bani Israel ini yang Allah alam apakah ada benar atau tidak. Karena dongengan mereka itu terkadang dilebih-lebihkan. Ya seperti umpama, nanti mungkin kita akan sampai ceritanya ya. Seperti Nabi Ayub katanya sakit 18 tahun. Dagingnya sampai habis dimakan ulat. Ulatnya nih banyak di daging sini. Tiap hari makanin tinggal tulangnya. Kalau beliau mau sholat, ulat itu dilepasin, ditaruh di piring bahasa kitanya. Nanti selesai sholat ditaruh lagi ulat itu ke badannya. Sampai habis badannya Nabi Ayub itu. Para ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah, mereka ini mengatakan cerita yang seperti ini berlebihan. Berlebihan.
Ya, makanya kalau ulama-ulama yang mereka berpegang dengan yang benar, artinya berpegang dengan keyakinan yang betul-betul yakin, mereka menceritakan cerita ini walaupun mereka menceritakan ujung-ujungnya ini kisah Israiliyat. Ya, jangan terlalu diyakinin banget. Dan juga jangan didustakan banget. Cuman kata para ulama nggak mungkin lah Nabi Ayub sampai begitu. Ya, sampai segitunya. Nah, ya, ala kulli hal. Banyak ya cerita yang dilebih-lebihkan tuh banyak. Dan mungkin salah satunya yaitu yang kita sebutkan tuh apa namanya? Bubur Asyura. Setelah keluar Nabi Nuh dari kapalnya ngelihat bumi hancur lalu bikin bubur Asyura. Wallahu alam, apakah benar cerita itu atau tidak? Wallahu alam. Cuman kalaupun ada itu kebanyakan cerita dari karangan Bani Israel. Dibaca saja tapi tidak perlu diyakini. Seperti kita nih ya, dalam kita ini kan kita ceritakan cerita dari kalangan pendeta Bani Israel. Disebutkan dalam kitab ini. Tapi untuk kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu datang diturunkan kepada Nabi Musa, kaum Bani Israel bergegas keluar sambil membawa tepung. Sebelum kemudian mereka menyimpannya. Di samping itu mereka juga membawa kantong yang berisi bekal yang mereka letakkan di atas pundak. Dan mereka meminjam banyak perhiasan dari penduduk Mesir. Lalu keluar, sementara jumlah mereka pada waktu itu sebanyak 600.000 orang. Selain wanita dan binatang ternak mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun, jadi 4 abad. Demikian menurut keterangan nas yang terdapat di dalam kitab mereka. Tahun tersebut mereka dinamakan tahun Paskah. Ya, Paskah atau apa? Paskah kah? Nyebutnya tahun Paskah. Di sini tahun Paskah. Kalau orang sana, orang yang sekarang nyebutnya tahun Paskah. Dan perayaan semacam itu disebut dengan perayaan Paskah. Kita sekarang nyebutnya Paskah. Mereka juga mempunyai hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Hamal. Ada Idul Fitri juga, bukan Idul Fitri ya, Idul Fatir. Ya, Idul Fatir dan Idul Hamal yang berlangsung di awal tahun. Ketika hari besar tersebut merupakan hari besar yang paling ditekankan menurut nas yang ada di dalam kitab mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka pergi dengan membawa tabut Nabi Yusuf. Tabut itu peti ya, peti. Dengan menempuh jalan laut. Sementara mereka menyusuri perjalanan sungai. Awan memayungi di depan perjalanan mereka dengan tiang-tiang cahaya. Dan ketika malam hari, tiang-tiang cahaya menyoroti serta menerangi perjalanan mereka hingga perjalanan mereka sampai di tepi pantai. Lalu mereka singgah di sana. Di sanalah mereka menyaksikan Firaun dan pasukan dari Mesir, dan di sana pula mereka tinggal hingga banyak di antara mereka yang merasa cemas dan risau. Sampai di antara mereka yang berkata, tinggal di Mesir lebih kita sukai daripada mati di tempat ini. Mendengar ucapan itu, Nabi Musa alaihissalam berkata, janganlah kalian takut, karena Fir'aun dan pasukannya setelah ini tidak akan kembali ke negeri Mesir untuk selama-lamanya. Ya, ala kulli hal itu ketika mereka keluar dari kota Mesir. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu ya. Kalau puasa nanti tarawih malam Selasa, berarti malam Senin belum puasa, belum tarawih, dan saya insya Allah tidak ada karena berangkat ke umrah ya. Jadi silakan, kami persilakan untuk mencari pengganti kalau memang diadakan pengajian malam Senin depan. Kalau tidak ada ya juga nggak apa-apa. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.